Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya. Oh, kisah-kisah dari Lia Maya selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan kali ini kita akan cerita kali ini akan menceritakan tentang sebuah dendam. Waduh, dendam semakin dipelihara itu akan merusak hati dan jiwa dan juga tubuh ya teman-teman ya. Dan saya ada sedikit tips ya untuk kita bagaimana menyikapi dendam tersebut. Setiap orang pasti pernah mengalami sakit hati atau disakiti oleh seseorang. Pasti, setiap orang pasti akan merasakan, dan saya juga pasti pernah merasakan. Jadi kalau menurut saya cara terbaik untuk menghadapi dendam adalah pergi jauh. Pergi jauh-jauh dari orang itu dan jangan menjalin hubungan, jangan pernah pikirkan lagi tentang orang yang sudah menyakiti kita. Nah, dengan sendirinya waktu akan mengikis dendam itu perlahan-lahan. Karena apa? Semakin dendam itu kita pelihara, maka semakin hancur jiwa kita. Apalagi dalam beberapa kasus ada orang yang sudah menyakiti tapi nggak sadar. Wah, ini yang bahaya nih. Jadi kita mikirin dia tapi dia nggak mikirin kita. Itu bahaya pakai banget. Dan itu sedikit tips aja dari saya ya. Silakan mau dipakai boleh, nggak dipakai boleh. Semoga kita semua selalu dijauh dari hal-hal yang buruk ya teman-teman ya. Oke, sebelum masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Elo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Elo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Santet untuk suami dan adikku. Perkenalkan, namaku Ratna. Aku ingin menceritakan kisahku beberapa tahun yang lalu, dan aku berharap setelah menceritakan pengalaman buruk yang aku lalui, tak ada lagi Ratna-Ratna lainnya di masa yang akan datang. Beberapa tahun yang lalu, aku menikah dengan seorang pemuda yang bernama Andi. Kami hanya berkenalan beberapa bulan saja, lalu kami menikah karena perjodohan orang tua kami. Karena menurut orang tuaku saat itu, aku sudah cukup umur untuk menikah, namun aku belum juga memiliki calon suami, sehingga kedua orang tuaku ikut andil dalam mencari jodoh. 5 tahun yang lalu, hari-hari aku sibuk bekerja karena aku anak pertama dan harus membantu ekonomi keluarga. Aku memiliki seorang adik yang bernama Melati. Melati yang masih sekolah di bangku kelas 3 SMA pun mengharuskan aku untuk bekerja keras demi membantu membiayai sekolahnya karena ibu dan bapakku hanyalah seorang petani biasa. Aku bekerja di salah satu toko emas yang berada di pasar tradisional di desaku. Ya, tadinya aku ingin sekali merantau ke kota, apalagi kata teman-temanku, kerja di ibu kota Jakarta gajinya cukup besar. Namun, aku tidak mendapatkan izin dari kedua orang tuaku yang khawatir akan pergaulan di kota yang cukup memprihatinkan. Aku yang berupaya menjadi anak yang berbakti pun hanya menuruti permintaan kedua orang tuaku dan bekerja seadanya di desa. Pagi-pagi sekali, sebelum berangkat kerja, seperti biasa, aku membantu pekerjaan rumah. Setelah semuanya beres, aku pun hendak berangkat kerja dengan menggunakan sepeda motor yang aku beli hasil dari kerja kerasku sendiri. Dok, jangan lupa ya, nanti pulang sekalian belanja bumbu dapur, soalnya bumbu dapur udah habis, ucap ibuku memberitahu. Oh iya bu, catat aja ya apa yang habis. Kebetulan kan hari ini aku juga gajian, nanti belanjanya pakai uangku aja ya bu, ucapku yang berhasil membuat wajah ibu sumringah. Saat tengah bersiap-siap untuk berangkat kerja,
Melati yang baru saja keluar dari kamarnya pun sudah bersiap untuk berangkat sekolah dengan menggunakan sepeda motor milik bapak. "Mbak, punya uang gak, Mbak? Ibu ngasih uang saku cuma sedikit nih, gak cukup." Keluh Melati. "Ada, sebentar ya," ucapku sembari membuka tas dan memberikan selembar uang 20.000 pada Melati. "Makasih ya, Mbak, aku berangkat duluan. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah kepergian Melati, ibu keluar dan menemui aku dengan membawa selembar kertas yang sudah dicatat segala bahan-bahan dapur yang sudah hampir habis. "Ini, Dok," ucap ibu. Aku pun menerima lembaran kertas tersebut dan menyimpannya di dalam tas. "Yes, aku berangkat dulu ya, Bu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aku mulai menaiki sepeda motor dan berlalu pergi menuju tempat kerjaku. Sesampainya di tempat kerja, aku memulai pekerjaan bersama kedua rekan kerjaku, yakni Susan dan juga Santi. "Cie, yang hari ini mau gajian, semangat banget kerjanya," ledek Susan kepadaku saat melihat aku yang langsung bersih-bersih. Aku pun hanya menanggapinya dengan tawa kecil dan kembali fokus bekerja. "Ratna, panggil Bu Indah, yakni bosku." "Ya, Bu." "Ayo, ikut saya sebentar." "Nggih, Bu." Aku mengikuti langkah Bu Indah dan memasuki ruangan khusus milik Bu Indah. Aku duduk tepat berhadapan dengan Bu Indah. "Hari ini kamu gajian ya? Ini sudah saya hitung plus bonus dan potongan kamu cuti libur," ucap Bu Indah lalu memberikan amplop berisi gajiku selama 1 bulan. "Alhamdulillah, matur nuwun ya, Bu," ucapku yang dibalas anggukan oleh Bu Indah. Setelah mendapatkan gaji selama 1 bulan, aku pun kembali bekerja dan sibuk melayani para pelanggan toko emas. Tepat pukul 10 pagi, kondisi toko sudah cukup sepi. Aku pun meminta izin untuk masuk ke dalam pasar sebentar. Aku keluar dari toko dan mulai memasuki area pasar. Aku kembali membuka kertas catatan belanja dan membeli semua bahan dapur yang saat itu habis sekitar 200 ribuan. "Alhamdulillah, udah kebeli semua," ucapku sumringah, kemudian menenteng belanjaan dan kembali ke toko. "Idih, yang habis gajian langsung belanja," ucap Santi meledek. "Ini loh belanjaan dapur," ucapku singkat. Aku heran banget deh sama kamu, Rat. Kamu itu tiap gajian yang kamu pentingin selalu aja keluargamu. Sementara untuk kamu sendiri malah perhitungan. Tuh lihat tuh, tasmu aja dijelek kayak gitu tapi gak pernah diganti," ucap Santi. "San, selagi aku masih mampu membantu kebutuhan rumah, ya aku lakukan. Takutnya nanti kalau aku udah nikah, kan gak bisa lagi bantu mereka," ucapku dengan santai. "Aku ya paham, Rat. Kamu itu tulang punggung keluarga. Ya tapi kan sesekali kamu juga perlu membahagiakan diri sendiri," timpal Susan yang dibalas anggukan oleh Santi. Aku hanya tersenyum menanggapi ucapan Susan. Orang mana yang tak ingin membahagiakan dirinya sendiri, namun belum saatnya aku memikirkan hal itu. Aku masih harus mengutamakan kebutuhan yang lebih utama, apalagi mengingat kedua orang tuaku juga sudah bekerja keras untuk membesarkanku dan juga adikku. Sudah selayaknya aku berbalas budi. Nanti pasti ada waktunya juga kok, ucapku singkat. Jam kerja telah usai. Aku yang sudah cukup lelah langsung melanjutkan kendaraanku meninggalkan area toko. Sesampainya di rumah, rupanya ibu, bapak dan juga Melati tengah asyik berkumpul di ruang tamu. "Assalamualaikum," ucapku sembari memasuki rumah. "Waalaikumsalam. Sudah pulang kamu, Dok?" tanya ibuku. "Nggih, Bu. Oh ya, ini belanjaan buat dapur ya, Bu," ujarku lalu memberikan tentengan belanjaan. Dengan sumringah, ibuku menerima belanjaan tersebut. Melihat senyuman terukir di wajah ibu, seketika rasa lelahku menjadi sirna. "Beratnya gajian ya? Cie, uang jajanku mana dong buat beli kuota nih?" ucap Melati dengan manja.
Us, kamu itu Melati selalu saja minta sama mbakmu. Kasihan, mbakmu ini udah belanja banyak ini. Nanti uang dihabis. Tegur bapak kepada Melati. Bapak, emangnya cuma ibu doang yang mau dibelanjain? Aku kan juga pengen. Ucap Melati dengan raut wajah masam. Udah, gak apa-apa pak. Ucapku, aku pun memberikan uang 100.000 untuk Melati. Betapa bahagianya Melati saat ia menerima uang pemberianku. Makasih banyak ya mbak, ucap Melati lalu memeluk erat tubuhku. Entah mengapa, bisa membahagiakan keluargaku saja sudah membuat aku bahagia dan bersyukur. Ya wes, kamu istirahat dulu ya Dok. Pasti kamu capek kan? Ibu mau nyimpan bahan-bahan dulu, ucap ibu yang aku balas dengan anggukan. Sesampainya di kamar, aku langsung merebahkan tubuh yang cukup lelah. Hanya butuh 20 menit saja, aku kembali bangkit dan meraih handuk. Aku melenggang keluar dari kamar dan hendak menuju kamar mandi. Namun, di saat aku melewati kamar ibu dan bapak, tanpa sengaja aku mendengar percakapan mereka tentang diriku. Aku mencoba menguping pembicaraan mereka. Rupanya, ibu dan bapak sedang membicarakan perjodohan untuk diriku. Pak, ngapain? Bisik Melati yang berhasil membuatku terkejut. Astagfirullah Melati, bikin kaget aja sih, ucapku dengan suara tertahan. Lagian Mbak Ratna, ngapain di depan kamar bapak ibu? Takut ketahuan ibu dan bapak, aku menarik tangan Melati agar menjauh. Udah, nanti ketahuan bapak, mau mandi dulu, ucapku kemudian berlalu pergi ke kamar mandi. Selesai mandi, tiba-tiba saja ibu dan bapak ingin mengajakku mengobrol dengan serius. Hal tersebut membuat hatiku menjadi deg-degan dan mencoba menerka-nerka. Pasti obrolannya gak bakalan jauh deh tentang perjodohan, gumamku dalam hati. Aku, bapak dan ibu berkumpul di ruang televisi, sementara Melati berada di dalam kamarnya. Sebenarnya bapak sama ibu mau ngobrolin apa sih? Batinku penasaran. Begini Dok, kamu itu kan sudah dewasa, sudah saatnya kamu menikah. Apa kamu sudah ada calon? Kalau memang sudah, ajak ke sini, kenalkan sama ibu dan bapak, ucap bapakku. Dugaanku tepat. Ibu dan bapak pasti membahas soal pernikahan. Aku hanya mengembuskan nafas kasar dan menggelengkan kepala. Bagaimana aku bisa memiliki waktu untuk berkenalan dengan pria, sementara di pikiranku hanya sibuk dengan pekerjaan dan keluarga. Kalau memang belum ada kenalan, bagaimana kalau kamu bapak kenalkan dengan anak teman bapak? Dia juga belum menikah Dok, kerjanya sudah mapan, punya bengkel motor sendiri, ujar bapak. Coba kamu pikirkan baik-baik dulu Dok, minimal kamu kenalan dulu sama anaknya teman bapakmu, timpal ibu. Tapi Bu, Melati kan belum lulus, kalau aku menikah nanti takutnya aku gak bisa bantu ekonomi keluarga gimana, ujarku. Jujur, aku memang cukup cemas perihal hal tersebut karena bisa saja setelah menikah nanti aku tidak dapat lagi membantu ekonomi keluargaku. Ya Allah Dok, jangan selalu pikirkan kami. Sesekali kamu juga harus memikirkan hidupmu sendiri dan juga masa depanmu, ujar bapak. Aku terdiam sejenak. Ucapan bapak memang tidak salah. Ya wes Pak, aku mau kenalan sama anak teman bapak. Tapi kalau dalam perkenalan dan diantara kami berdua ada yang tidak cocok, jangan dipaksa ya Pak. Iya Dok, iya. Selesai mengobrol panjang lebar tentang hal tersebut, aku pun berpamitan kepada bapak dan ibu untuk masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Hari-hari berlalu begitu saja. Tepat hari ini, di mana hari yang sudah ditentukan untuk pertama kalinya aku bertemu dengan anak teman bapak. Aku sengaja meminta cuti kerja
dengan beralasan ada urusan keluarga dan beruntung saat itu Bu Indah langsung setuju. Tepat pukul 9 pagi, keluarga teman bapakku datang dan kami berupaya menyambutnya dengan cukup baik. Setelah memasuki rumah, mereka pun mengutarakan niat baik ingin memperkenalkan anak semata wayangnya yang bernama Andi. Kami pun berkenalan secara singkat. Aku dan Mas Andi juga diberi ruang untuk saling mengenal satu sama lainnya hingga berjalan selama 3 bulan lamanya. Akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Tidak ada acara lamaran karena bagiku hal tersebut terlalu membuang-buang uang dan kami memilih untuk langsung menikah saja. Di hari pernikahanku, beberapa teman-temanku pun datang memenuhi undangan yang aku berikan, sementara Melati juga selalu membantu sampai acara pernikahanku selesai dengan lancar. Hari di mana hari pertama kali aku mendapatkan gelar baru, yakni seorang istri, aku pun langsung diboyong ke rumah Mas Andi. Ya, Mas Andi memang sudah memiliki rumah sendiri sehingga kami tidak perlu lagi menumpang di rumah orang tua. Dok, ibu bapak pulang dulu ya. Kamu jaga diri, jaga kesehatan. Jangan lupa jadi istri yang taat dan patuh terhadap suami. Selalu hargai suamimu ya, Dok. Ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua, ucap ibu memberikan wejangan. Tak terasa, air mataku menetes mendengar ucapan ibu. Ditambah, ini adalah pertama kalinya aku hidup terpisah oleh keluargaku, sementara bapakku sibuk memberikan wejangan kepada Mas Andi. Bapak nitip Ratna ya Andi, jangan sekali-kali menyakiti anak bapak, ucap bapak menegaskan seraya menepuk pundak Mas Andi. Oke Pak, ucap Mas Andi singkat. Sementara itu, tiba-tiba Melati memeluk tubuhku dengan erat. Mbak, kalau aku sering main kesini boleh kan? Aku pasti kangen banget sama Mbak Ratna, ucap Melati. Ya boleh dong, kapanpun kamu mau main, datang aja ya. Pintu rumah ini terbuka lebar untuk kamu Melati, ucapku. Bapak, ibu dan juga Melati akhirnya berpamitan untuk pulang. Kini hanya tinggal aku dan Mas Andi berdua di dalam rumah. Seperti pengantin baru pada umumnya, kami menghabiskan waktu bersama. Malam itu, sekitar pukul 9 malam, aku dan Mas Andi tengah mengobrol santai di atas ranjang sembari mengobrol ringan tentang masa depan rumah tangga kami. Mas, kamu pengen kita langsung punya anak atau kita tunda dulu? Tanyaku yang ingin tahu. Ya kalau bisa sih langsung aja deh. Umur kita kan sudah pas untuk jadi orang tua. Lagi pula usaha bengkelku kan juga lumayan. Jadi soal ekonomi kita nggak kurang-kurang amat kan? Ujar Mas Andi. Iya sih, tapi jadi orang tua kan bukan hanya soal materi, tapi mental kita juga Mas. Tapi kalau aku sih ya sedikasihnya aja deh. Kalau dikasih cepet alhamdulillah. Kalau lamanya kita usaha ya Mas. Iya dek. Hari-hari aku lalui begitu saja dengan aktivitas yang sama setiap harinya. Sudah memasuki usia setengah tahun pernikahan kami, tapi entah mengapa aku masih belum dikaruniai kehamilan. Hal tersebut terkadang membuat aku merasa malu dan juga berkecil hati. Apalagi ibu mertuaku selalu saja mempertanyakan hal tersebut. Begitu, aku yang tengah sibuk membersihkan rumah, sementara Mas Andi yang sudah lebih dulu berangkat ke bengkel, tiba-tiba saja ibu mertuaku datang membawa sesuatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kesini sama siapa Bu? Tanyaku sembari mengedarkan pandangan. Ibu tadi naik ojek. Olah, ya wes, masuk dulu ibu, aku buatin minum ya. Aku dan ibu mertua pun melenggang masuk dan kami mengobrol santai. Ibu mertua memberikan sebungkus plastik yang beliau bawa. Rupanya isinya adalah buah zuriat dan madu. Kata teman-teman pengajian, ini bagus untuk program hamil. Kamu coba minum ini sama Andian, Dok.
Iya Bu, makasih sudah repot-repot bawa ini. Nanti aku sama Mas Andi coba minta doanya ya Bu. Ucapku yang dibalas anggukan oleh ibu mertua. Jujur, aku merasa kecil hati saat ibu mertuaku memberikan barang tersebut. Namun aku mencoba bersyukur karena tidak semua ibu mertua seperhatian beliau. Ibu itu loh udah gak sabar pengen gendong cucu. Kamu tahu sendiri kan Dok, kalau Andi itu anak ibu satu-satunya. Iya Bu, aku juga udah pengen cepet-cepet punya anak. Tapi gimana dong Bu, kalau Allah belum berkehendak? Ya usaha terus Tondo, ucap ibu mertuaku. Aku hanya mengangguk dan tersenyum kaku. Setelah puas mengobrol, ibu mertuaku pun berpamitan untuk pulang. Namun, baru beberapa jam, ibu mertuaku pulang, tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh kedatangan Melati. Melati, kamu kok kesini gak ajak ibu sekalian sih? Tanyaku. Mbak, aku mau ngomong penting deh sama Mbak Ratna. Tapi sebenarnya aku takut buat ngomongnya. Aku melihat Melati dengan raut wajah yang gusar dan pucat. Aku pun langsung mengajak Melati masuk ke dalam dan membuatkannya teh hangat agar ia bisa lebih rileks. Ada apa Melati? Ayo ceritain sama Mbak. Mbak, Melati. Di sini Melati menggantung kalimatnya. Ia menatapku dengan tatapan sendu. Ada apa? Tanyaku penasaran. Aku hamil Mbak. Bagai disambar petir di siang bolong, aku tertegun saat mendengar kalimat tersebut muncul dari mulut adikku satu-satunya yang masih bersekolah dan sebentar lagi akan lulus. Jangan bercanda deh kamu, gak lucu bercandanya tahu. Aku serius Mbak, aku udah telat sebulan. Aku bingung harus gimana, ucap Melati dengan suara gemetar. Aku yang shock, hanya terdiam dan tak menyangka rupanya pergaulan adikku sudah sampai separah itu. Melati, bisa sih kamu ngelakuin ini gimana? Gimana kalau bapak sama ibu tahu? Pasti mereka kecewa banget sama kamu Melati. Apalagi kamu belum lulus. Mau jadi apa kamu nanti? Ucapku yang teramat kesal. Aku bingung Mbak harus gimana. Aku juga takut kalau bapak sama ibu tahu bisa-bisa aku diusir dari rumah. Makanya aku kesini. Cuma Mbak Ratna yang tahu. Aku terdiam dan menatap lekat ke arah perut Melati. Saat ini memang belum terlihat sama sekali, tapi beberapa bulan ke depan orang-orang pasti akan menyadari hal tersebut. Mbak, mau aku diam aja sih? Keluh Melati sembari menyentuh tanganku. Jujur saja, aku pusing memikirkan masa depan adikku nantinya, apalagi saat ini Melati tengah hamil di luar nikah. Entah bagaimana reaksi bapak dan ibu saat nanti mengetahui kenyataan pahit ini. Mbak bingung harus gimana Melati. Mbak juga gak tahu harus bantu kamu kayak gimana. Aduh Mbak gimana dong? Masa iya aku gugurin kandungan ini? Ucap Melati yang berhasil membuat aku semakin tercengang. Pacar kamu udah tahu belum kalau kamu hamil? Tanyaku. Melati hanya menggeleng pelan. Rupanya pacar Melati belum mengetahui jika Melati tengah hamil anaknya. Kamu kasih tahu dia dulu. Dia harus tanggung jawab. Tapi Mbak, aku gak mau nikah dulu. Aku masih mau sekolah dan mau kerja. Ucap Melati yang berhasil membuat emosiku meningkat. Ya kalau tahu gitu, seharusnya kamu gak ngelakuin itu dong. Kamu pikirin baik-baik. Kalau udah begini mau gimana coba? Kamu mau gugurin gitu? Hah? Apa kamu gak kasihan sama calon anak kamu? Dia itu gak berdosa. Mendengar celotehanku, Melati hanya menunduk lesu dan terisak. Aku yang menjadi tidak tega pun langsung memeluknya erat-erat. Dirasa Melati butuh waktu untuk menyiapkan mentalnya bertemu dengan ibu dan bapak. Akhirnya aku menelpon kedua orang tuaku dan memberitahu bahwa Melati berada di rumah dan ingin menginap. Beruntung, ibu dan bapak tidak banyak bertanya dan mengiyakan ucapanku. Yaudah, kamu istirahat aja di kamar sebelah. Besok kita pulang dan Mbak akan bantu obrolan ini sama ibu dan bapak ya. Ucapku berupaya menenangkan Melati. Melati hanya mengangguk pasrah dan berlalu memasuki kamar di samping kamarku.
Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, terdengar suara sepeda motor Mas Andi yang berada di halaman rumah. Buru-buru, aku menyambut kepulangan Mas Andi dan meraih tangannya untuk aku cium. "Gimana hari ini, Mas?" tanyaku. "Alhamdulillah, lumayan adek," ucap Mas Andi. Aku dan Mas Andi pun langsung memasuki rumah. Namun, alangkah terkejutnya Mas Andi saat melihat keberadaan Melati yang baru saja keluar dari kamar. "Wah, sejak kapan Melati ada di sini?" tanya Mas Andi dan langsung menatap ke arahku. Melati yang menyadari keberadaan Mas Andi pun langsung kembali masuk ke dalam kamar. Mungkin karena merasa tak enak hati. "Nanti aku ceritain. Sekarang Mas Andi mandi dulu aja ya. Aku siapin baju gantinya," ucapku yang hanya dibalas anggukan oleh Mas Andi. Setelah mandi, Mas Andi langsung menemuiku di dalam kamar dan menodong beberapa pertanyaan mengenai Melati. Namun, aku lebih dulu memberikan Mas Andi segelas es jeruk peras agar tubuhnya lebih segar. "Mas, Melati hamil." Spontan, Mas Andi yang mendengar ucapanku terkejut dan tersedak. "Maksudnya, Melati hamil gimana?" tanya Mas Andi penasaran. "Iya, dia bilang dia hamil sama pacarnya. Aku juga gak tahu harus ngomong gimana sama ibu dan bapak mengenai kondisi Melati." Mas Andi terdiam dan seperti memikirkan satu hal. "Mas, mau diem aja sih?" tanya aku penasaran. "Gak, aku lagi pusing aja mikirin adikmu itu. Kok bisa-bisanya dia hamil?" ucap Mas Andi. "Ya aku juga gak tahu, Mas. Aduh, Melati itu udah terlalu bebas bergaul sampai-sampai gak bisa membatasi diri," ucapku. Mas Andi hanya terdiam dan manggut-manggut saja, lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Hari itu berlalu begitu saja. Aku yang sudah ditelepon ibu dan bapak yang kerap menanyakan kabar Melati pun mencoba membujuk Melati agar mau pulang. Namun, Melati masih takut untuk menemui ibu dan bapak. "Gak perlu takut. Berani berbuat harus berani tanggung jawab. Kita cari jalan keluarnya nanti setelah memberitahu ibu dan bapak. Tenang aja, Mbak pasti bantu omong," ucapku kepada Melati. Mendengar ucapanku, akhirnya Melati pun mau pulang. Sebelumnya, aku mengirimkan pesan pada Mas Andi dan memberitahu bahwa aku akan mengantarkan Melati pulang ke rumah ibu dan bapak. Baru saya sampai di halaman rumah, ibu dan bapak langsung menodong pertanyaan pada Melati. Namun, Melati hanya terdiam dan menundukkan kepalanya saja. Aku yang mengerti kondisi Melati pun mengajak ibu untuk masuk ke dalam rumah terlebih dulu. Di ruang tamu, aku, Melati, ibu dan bapak sudah berkumpul. Dengan tatapan serius, aku mulai menceritakan kenyataan pahit yang harus mereka dengar. Ya, memberitahu bahwa kini Melati tengah hamil. Astagfirullah, ya Allah. Melati, pekik ibu yang tak kuasa menahan rasa kecewanya. Sementara bapaknya terdiam. Sepertinya beliau juga tak kalah kecewanya saat mengetahui jika anak gadisnya hamil di luar nikah. "Maaf Bu, maaf," ucap Melati yang langsung bersujud di kaki ibu. Aku yang melihat adegan tersebut hanya mampu terdiam dan bingung harus berbuat apa. "Bawa orang yang menghamilimu ke sini, Dok," ucap Bapak datar. Sementara ibu, beliau masih terisak dan mengusap-ngusap dadanya yang terasa sesak hingga akhirnya aku berpindah duduk tepat di samping ibuku untuk menenangkan kondisi beliau. Melati terdiam, ia tertunduk, terdengar suaranya yang kembali terisak menahan tangis. "Kenapa kamu diam, Dok?" tanya bapak. Melati kembali duduk dan menatap lekat ke arah kami dengan mata yang sembab. "Mbak, Bu, Pak, maafin aku. Aku tahu kali ini aku keterlaluan dan menyakiti hati kalian. Aku tahu kalian pasti kecewa. Maafin aku," ucap Melati. Tiba-tiba saja bapak menggebrak meja dengan sangat keras. Terlihat jelas amarah bapak yang memuncak. Dengan tatapan nanar bapak menatap ke arah Melati. Sekali lagi bapak tanya, "Siapa yang sudah menghamilimu?" tanya bapak dengan suara berat.
Tiba-tiba saja Melati tersungkur tepat di kakiku dan meminta ampun padaku. Aku yang tidak mengerti pun mempertanyakan pada Melati, "Kamu kenapa malah minta maaf sama Mbak?" Tanyaku bingung. "Mbak, maafin Melati. Sebenarnya aku selama ini menjalin hubungan sama Mas Andi, Mbak. Dan aku hamil anak Mas Andi," ucap Melati dengan suara serak. Betapa terkejutnya aku saat mendengar ucapan yang barusan Melati lontarkan. Astagfirullahaladzim, pekik bapak yang tak kalah terkejutnya. Plak! Ibu menampar pipi Melati dengan amarah yang memuncak, sementara aku hanya diam kaku, tidak menyangka dengan kenyataan pahit yang ternyata bukan hanya melukai bapak dan ibu saja, melainkan aku juga. Ternyata selama ini di belakangku Mas Andi menjalin hubungan dengan adikku sendiri. Entah apa yang mereka pikirkan, yang jelas aku merasa menjadi manusia paling bodoh yang bisa ditipu oleh adik dan suamiku. "Perempuan jalan kamu, dasar anak gak tahu diri. Kamu tahu betapa sayangnya Ratna sama kamu, Melati. Tapi justru kamu berselingkuh dengan kakak iparmu sendiri. Di mana otakmu, ha?" Hardik ibu yang memaki-maki Melati. "Ampun, Bu, aku hilaf, Mbak, ampun," ucap Melati yang terus berupaya bersujud di kakiku. Aku masih tetap terdiam. Jujur, aku bingung harus bagaimana. Sementara bapak, dia langsung menelpon Mas Andi dan meminta Mas Andi untuk datang. Selang beberapa jam, akhirnya Mas Andi datang menemui kami. Hatiku begitu hancur saat melihat wajah suamiku yang sudah berkhianat. Seketika Mas Andi langsung diinterogasi oleh bapak. Pada awalnya Mas Andi tidak mau mengakui perbuatannya. Namun saat Melati memberi bukti atas hubungan gelap mereka, akhirnya Mas Andi mengakui dan meminta maaf padaku. Hatiku yang hancur dan tidak dapat menerima hal tersebut mencaci maki mereka dengan kata-kata kasar yang seumur hidup baru pertama kali aku lontarkan. Aku yang teramat menyayangi kedua orang tersebut, justru mereka tega menikamku dari belakang. Setelah pengakuan tersebut, aku memilih untuk tidur di rumah ibu dan bapak sampai urusannya jelas. Besoknya kami mengadakan pertemuan keluarga antara keluarga kami dan juga keluarga Mas Andi. Aku berpikir ibu mertuaku akan kecewa dan marah dengan Mas Andi karena sudah menghamili adikku. Namun kenyataannya terbalik. Justru ibu mertuaku sangat senang karena Mas Andi akan segera memiliki anak. Sontak hal tersebut membuat hatiku semakin hancur, dan karena kesepakatan bersama demi menutupi aib, akhirnya Mas Andi dan juga Melati dinikahkan. Kini adik kandungku sendiri menjadi madu dan duri di pernikahanku, hal yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dan sekarang aku, Mas Andi dan juga Melati hidup di dalam satu atap, yakni di rumah Mas Andi. Tak luput Mas Andi lebih perhatian pada Melati, begitu juga ibu mertuaku karena Melati sedang mengandung. Semakin hari, rasa sakit yang aku rasakan semakin menumpuk. Entah bisa aku tahan sampai kapan, yang jelas hatiku teramat dendam. "Mbak, aku pengen rujak deh. Bisa nggak minta tolong beliin aku rujak? Kayaknya bawaan hamil deh," ucap Melati sambil mengusap-ngusap perutnya yang sudah membuncit. Ya, usia kehamilan Melati sudah mendekati HPL, yang mana sebentar lagi Melati akan melahirkan. Aku terdiam, menatap nanar ke arah perut Melati. Sumpah serapah aku lontarkan berkali-kali di dalam benakku. "Beli aja sendiri, Mbak lagi malas kemana-mana," ucapku menolak permintaan Melati. "Mbak, aku kan gak mungkin keluar sendiri. Kalau Mbak nolak nanti aku bilangin loh sama Mas Andi." "Bilang aja, aku gak peduli," ucapku yang berlalu pergi begitu saja. Aku pun memiliki rumah Susan dan menceritakan unek-unek yang aku rasakan setiap harinya. Sementara Susan yang mendengar ceritaku hanya menghela nafas kasarnya. "Kamu itu terlalu baik, Rat.
Kalau aku jadi kamu, mungkin 2 orang itu udah aku kirimin santet, ucap Susan yang geram. Aku terdiam sejenak saat mendengar kalimat santet. Ya, kenapa aku tidak bisa melakukan itu? Setelah puas mengobrol, aku pun berpamitan untuk pulang. Hari-hari berlalu. Aku yang masih terus kepikiran tentang omongan Susan pun mencari tahu dukun sakti untuk bisa membantuku membalaskan dendam. Saat aku mendapatkan alamat tersebut, aku langsung mendatanginya seorang diri. Rupanya, dukun tersebut bernama Ki Jagat. Ki Jagat sudah terbiasa melakukan santet bahkan pesugihan sehingga ia memang cukup terkenal di daerahnya. Tanpa sepengetahuan siapapun, aku datang seorang diri dan memberitahu maksud kedatanganku pada Ki Jagat. Aku ingin proses melahirkan dipersulit, Ki. Aku juga ingin suamiku mendapatkan hukuman yang setimpal, ucapku menggebu-gebu. Mendengar ucapanku, Ki Jagat hanya terkekeh dan menganggukkan kepalanya saja. Aku pun diminta untuk bersila tepat di hadapan Ki Jagat, yang mana terdapat benda-benda asing yang baru pertama kali kulihat seumur hidup. Terlihat dengan jelas, mulut Ki Jagat berkomat kamit, merapalkan ajian Jawa yang aku tak faham. Ki Jagat pun meminta foto Melati dan juga Mas Andi sebagai media. Aku melihat foto mereka dipasang ke satu-satu boneka yang terbuat dari jerami dan diikatnya kencang-kencang. Setelah selesai merapalkan ajian, Ki Jagat pun meletakkan kedua boneka tersebut dan memberitahu bahwa semua akan berjalan dengan lancar dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Aku hanya mengangguk saja, kemudian berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, alangkah terkejutnya aku saat Melati terbaring lemas tak berdaya di atas ranjang dengan kondisi kesakitan sambil mengusap-ngusap perutnya, dan di sana rupanya sudah ada ibu mertuaku yang menjaga Melati. Ratna, kamu itu habis dari mana aja sih? Adikmu ini loh kesakitan gini kamu tinggalin, protes ibu mertua padaku. Aku ada urusan, Bu. Lagi pula yang harus saya jagain Melati kan ibu, kalau nggak Mas Andi. Kan kalian yang paling bahagia dengan kehamilan Melati, ucapku datar. Ya, kali ini hatiku benar-benar mati rasa. Aku ingin menjadi orang yang egois dan mementingkan diri sendiri agar aku tak lagi diperlakukan seenaknya. Untuk pertama kalinya, ibu mertuaku tercengang kala mendengar jawabanku tersebut. Malam pun tiba. Aku yang sedang tertidur terkejut saat mendengar teriakan Melati yang menggema. Buru-buru aku mengecek kondisi Melati karena penasaran. Di ambang pintu, aku hanya terdiam kaku menatap pergerakan perut Melati yang tidak normal, sementara Mas Andi terlihat sangat ketakutan. Rata, kamu kok malah diem aja? Sini bantuin, ucap Mas Andi. Aku hanya tertawa kecil menanggapinya. Urus aja sendiri. Kan kalian yang mau punya anak. Kok harus aku yang repot sih? Mbak, tolong bantu aku, Mbak. Cariin mobil, bawa aku ke rumah sakit, ucap Melati memohon. Namun, alih-alih membantu, aku justru berlalu dan memasuki kamar lalu kembali tidur. Pagi-pagi sekali, saat aku terbangun, suasana rumah terasa cukup sepi. Rupanya semalam Melati dibawa ke rumah sakit oleh Mas Andi. Aku pun diberi kabar bahwa Melati sudah melahirkan. Namun sayangnya anaknya harus meninggal karena mengalami satu kelainan. Mendengar kabar tersebut, hatiku menjadi puas. Sepertinya ini adalah hasil dari campur tangan Ki Jagat. Tak sia-sia aku mendatanginya. Beberapa hari berlalu, kini Melati pulang dari rumah sakit ditemani oleh ibu dan bapak dan juga Mas Andi. Aku yang sama sekali tidak menjenguk pun, hanya menyambut kedatangan mereka seadanya. Puas kamu, Mbak. Gara-gara kamu anakku jadi meninggal. Seandainya malam itu kamu langsung mau bantu, pasti anakku gak bakalan mati, Mbak. Hardik Melati dengan isak tangis yang menggema. Melati, sadar kamu. Gak seharusnya kamu menyalahkan mbakmu. Bisa saja ini karma atas apa yang kamu lakukan terhadap mbakmu sendiri, ucap bapakku.
Sementara Mas Andi, ia lebih banyak diam dan melamun. Aku hanya tersenyum menanggapi ucapan Melati dan berlalu pergi ke dalam kamar. Setelah kejadian tersebut, Melati kerap mendapatkan gangguan, entah apa yang menimpa dirinya, sehingga kini ia menjadi depresi dan gila. Akhirnya, keluargaku pun sepakat untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Dan sementara itu Mas Andi, usahanya kian hancur, bengkelnya bangkrut, bahkan kini dia hanya seorang pengangguran. Dan bahkan Mas Andi juga kerap seperti orang linglung dan sering melukai dirinya sendiri. Aku yang sudah puas membalaskan dendamku kepada mereka, akhirnya meminta cerai pada Mas Andi begitu saja dan pulang kembali ke rumah orang tuaku. Dok, ibu mau ngobrol empat mata sama kamu. Bisa? Tanya ibuku yang tiba-tiba sudah berada di ambang pintu kamar. Bisa bu, masuk bu, ucapku. Ibu pun memasuki kamar dan duduk di tepi ranjang. Tiba-tiba saja ibu meraih kedua tanganku dan meremasnya dengan halus. Ibu tahu yang dilakukan adikmu itu sudah kelewat batas, Dok. Ibu juga tahu sampai saat ini kamu masih menyimpan rasa sakit hatimu pada Melati. Tapi mau sampai kapan, Dok? Adikmu itu sudah mendapatkan karmanya. Dia harus kehilangan anak bahkan hidupnya. Tolong Dok, demi ibu dan bapak, maafkan adikmu ya. Siapa tahu jika kamu bisa memaafkan kesalahannya Melati, dia bisa sembuh, ucap ibu dengan sendu. Aku terdiam. Jujur, aku memang sudah puas dengan apa yang dialami oleh Mas Andi dan juga Melati. Namun, untuk bisa memaafkan rasanya terlalu sakit. Aku sangat membenci kedua manusia itu. Bu, aku gak bisa. Sampai mati pun, aku gak akan pernah maafin Melati, Bu. Ibu tahu kan, bagaimana sayangnya aku sama Melati. Tapi dia tega, Bu. Dia tega melakukan semua itu sama aku, Bu. Tapi, Dok, gak baik kalau kamu terus-terusan ngutamain dendam. Dendam itu bisa menghancurkan dirimu sendiri. Lihat Bapak, setelah Melati masuk rumah sakit jiwa, bapakmu itu juga sakit-sakitan, Dok. Apa kamu gak kasihan sama bapakmu? Aku masih terdiam. Menurutku, ibuku terlalu egois dan tak peduli terhadap perasaanku. Aku gak bisa, Bu. Ucapku datar. Setelah mendapat jawaban, ibuku pergi berlalu begitu saja tanpa sepatah kata pun. Hari-hari berlalu begitu saja. Kini kondisi bapak pun semakin memprihatinkan. Tubuhnya semakin kurus, bahkan bapak sampai mogok makan. Dan lagi-lagi aku mendapatkan kabar buruk, yang manakala saat aku pulang kerja, kondisi rumah sudah cukup ramai oleh tetangga. Rupanya bapak sudah meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Hatiku hancur. Aku kehilangan sebagian rumah teduhku. Aku menyesal karena tidak menemani bapak di sisa-sisa waktu terakhirnya. Hari itu juga bapak dimakamkan. Sementara setelah kepergian bapak, ibu lebih banyak melamun dan mengurung diri. Bu, makan dulu yuk. Aku udah masak buat ibu, ucapku yang mencoba merayu ibu. Akan tetapi, ibu hanya diam dan menatap lurus ke arah foto bapak yang terpajang di dinding kamar. Kamu itu terlalu egois, Dok. Karena rasa sakit hatimu, sampai-sampai kamu harus kehilangan segalanya, ucap ibu. Aku terdiam. Aku masih tidak mengerti dengan apa yang ibu ucapkan. Bahkan jika harus ada orang yang disalahkan, itu seharusnya Melati dan juga Mas Andi. Itu bukan aku. Aku yang kesal dengan ucapan ibu pun pergi berlalu begitu saja. Di dalam kamar, ku coba merenungi nasibku. Nasib di mana tidak ada satupun orang yang mengerti dengan apa yang aku rasakan. Begitu hancurnya aku, begitu pedihnya selama ini. Tapi aku tahan. Tapi masih saja aku yang disalahkan. Apa meninggal dunianya bapak itu juga karena keegoisanku? 1 minggu setelah kepergian bapak,
Kini aku kembali terpukul saat mendapati ibuku juga menghembuskan nafas terakhirnya. Hidupku benar-benar hancur dan kini aku sudah tidak memiliki siapapun lagi, hanya tersisa Melati, adik yang paling aku benci. Entah kenapa, semakin dalam aku membenci adik dan mantan suamiku, justru semakin membuat kehidupanku perlahan hancur. Tidak ada lagi kebahagiaan yang aku rasakan. Bahkan untuk hidup normal pun aku tak bisa. Hanya ada bisikan belas dendam yang selalu terngiang-ngiang di telinga dan juga pikiranku. 1 bulan berlalu. Setelah kepergian ibu, aku mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit bahwa Melati juga meninggal dunia akibat bundir dengan cara menyayat urat nadinya. Aku pun shock mendapati kabar tersebut. Dan disinilah aku baru menyadari segalanya dengan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Kini aku benar-benar sebatang kara. Hidupku benar-benar sendirian, tak lagi memiliki keluarga. Bahkan rumah yang dulunya terasa hangat kini dingin dan hanya menyisakan aku seorang diri. Setelah kejadian yang aku alami, kini aku mencoba merenungkan diri dan mencoba merangkai segala pengalaman hidupku menjadi cerita. Setidaknya siapapun yang mendengar ceritaku ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah aku alami. Semoga tidak ada lagi orang-orang bodoh sepertiku yang menghalalkan segala cara untuk membalaskan dendam yang pada akhirnya merugikan diri sendiri sampai harus berurusan dengan dukun. Aku berharap ibu, bapak, dan juga Melati tenang di alam sana. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lia Maya. Aduh Ratna. Ini serba salah nih jadi Ratna. Bener-bener, semuanya kayak dunia semua memusuhi dia tuh ya kan. Gimana dia yang awalnya menikah karena dijodohkan dia terima. Sampai dia lama punya anaknya dia terima dengan sabar. Sampai akhirnya adiknya ternyata hamil dan yang menghamili adalah suaminya sendiri. Parah banget. Dan di endingnya bagaimana ketika dia memilih jalan untuk menyantet adik dan suaminya. Setelah itu ibunya minta tolong supaya dia maafin. Bapaknya juga sakit-sakitan. Karena ya biar bagaimanapun sebejat-bejatnya anak tetap anak. Melati ya kan. Dia sudah dirawat di rumah sakit jiwa. Itu tetap hati orang tua mana yang gak hancur ya teman-teman ya. Dan pada akhirnya di sini Ratna kehilangan semuanya, kehilangan ayah ibunya, kehilangan Melati dan juga kehilangan suaminya, kehilangan segalanya. Aduh kasihan banget Ratna. Dan seperti di awal tadi yang saya bilang ya, cara terbaik menghadapi dendam pergi aja deh jauh-jauh, pergi jauh-jauh, lupain, jangan pernah ada urusan lagi sama orang itu. Dengan sendirinya waktu nanti akan mengikis rasa dendam itu. Karena seperti dalam kisah barusan ya, semoga bisa menjadi pembelajaran kita semua. Semakin dendam itu dipelihara, ya udah Ratna semakin sakit, semakin rusak. Ya gimana nggak dendam dipelihara? Dia tinggal satu atap tuh sama adiknya yang sudah dihamili sama suaminya juga tinggal seatap. Sakit banget ya kan rasanya. Kalau saya cabut udah bodo amat, udah nggak mikirin apa-apa, cabut aja. Ya di sini sesuai pesan dari penulis juga, semoga tidak ada Ratna lagi ke depannya. Semoga kita semua juga selalu dilindungi dari hal-hal buruk ya teman-teman ya. Semoga hanya kebaikan dan hal-hal baik yang menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Lia Maya atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Elo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.